Laptop paling curang selama gue berkarir ya. Nggak masuk akal ini laptop. Kayaknya tuh tim R&D-nya tuh bener-bener ngeriset barang ini tuh bareng makhluk goib gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kita intro dulu. Ya, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan hari ini gue akan review laptop yang super tipis ini ya, alias Lenovo Yoga Pro 7i. Dan ini yang gue pegang udah seri Ultra 9 ya. Sesuai dengan seri Ultra 9-nya itu. Laptop ini menggunakan jeroan yang cukup kenceng. Bahkan saking kenceng itu rada-rada nggak masuk akal untuk ukurannya dia yang di 14 inci ya. Menarik kan tuh? 14 inci kenceng itu agak-agak nggak nyambung gitu. Laptop ini secara jeroan udah pakai CPU dari Intel Core Ultra 9 185H, GPU-nya di RTX 4060, RAM-nya 32GB, dan tentunya ya itu udah pakai 7200 MB transfer, dan juga storage-nya 1TB. Nah, yang gue mau highlight banget ini adalah CPU dan GPU-nya. Yang bisa muat di laptop ukuran segini nih, ya, ukuran segini ya, beratnya cuma 1,59 kg. Lu bahkan bisa lihat gue pegang pakai satu tangan tanpa dosa. Dan bahkan sehari-hari gue pakai, gue pun begini, gue ayun-ayun gitu, satu tangan. Memang mengerikan, tapi ya build quality Lenovo, bos. Pertanyaan pertama gue ketika gue megang laptop ini adalah, panasnya tuh mau dikemanain? Karena ini tipis banget, dan kalau lu lihat ventilasi ya ini doang. Dan juga kalau untuk ngomongin exhaust-nya itu ada di bawah layar sini. Jadi ini panasnya tuh dikemanain gitu sama dia. Sebelum kita masuk ke itu semua, untuk dari segi desainnya aja deh kita lihat ya. Dari segi desain memang nggak ada perubahan banyak dari generasi sebelumnya. Memang standarnya Lenovo banget ya. Dia tuh agak konservatif untuk masalah desain. Jadi memang kalau untuk build quality sendiri ini udah pakai aluminium. Dan kalau kita lihat di sampingnya, di port-portnya ini, kita dapat full size HDMI, 2 Thunderbolt tentunya, karena ini laptop Intel Core Ultra. Terus kalau dilihat di sebelah kanannya, di sini adalah Type A, ada USB, ada headphone jack 3,5 mm, dan kamera shutter. Dan ini tuh memang udah standar banget laptop Lenovo. Desainnya ya gitu, kotak, agak rounded di belakangnya, di sampingnya, terus belakangnya agak membulat. Jadi kelihatannya kesannya tipis gitu. Masuk ke dalamnya, di sini ada keyboard yang udah pasti enak banget ya. Dari dulu laptopnya Lenovo tuh selalu enak-enak untuk ngomongin keyboardnya, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk ngomongin trackpadnya ini udah gede banget, plus ini bahannya kaca, jadi ini halus sekali. Jadi memang pertama halus, kedua makin presisi. Jadi gue bisa ngedesain di sini dengan trackpad. Ini salah satu keunggulan laptop-laptopnya Lenovo ya, dimana mereka nggak cuma kasih glass touchpad doang, tapi mereka juga presisi banget. Jadi gue bisa pakai buat desain, lo bayangin. Naik ke atas, di sini ada layar yang ukurannya 14,5 inci. Resolusinya 3K, dan juga udah pakai PureSight Pro Screen yang secara performa sendiri udah pasti mantep. Karena secara teknologi layar sendiri dia udah pakai OLED, dan jadinya ini udah pasti bagus secara produksi warna. Dan bahkan ya kalau ngomongin laptop OLED kayak gini ya, walaupun nitsnya tuh kecil gitu ya kelihatannya ya, tapi lu bawa ke outdoor tetap kenceng karena kontras ratio tuh tinggi sekali. Dan ini nggak cuman OLED doang, kontras ratio juga tinggi banget. Secara nits juga tinggi banget. Jadi kalau lu pakai di outdoor, nih, bahkan di bawah lampu studio pun dia nggak kebanting pencahayaan dari si layarnya. Jadi secara overall, gue sama sekali nggak ada keluhan kalau ngomongin fisik dari laptop ini. Layar, keyboard, touchpad, port, segala macam udah mantep banget. Dan memang nggak perlu ada yang diubah juga sih. Karena buat apa gitu Lenovo ngubah sesuatu yang nggak rusak ya? Ya cukup dipoles lagi aja. Jadiin lebih perfect gitu aja. Menurut gua nggak ada yang perlu dianeh-anehin banget gitu. Dan tentunya kalau kita ngomongin laptop Lenovo, udah pasti program gacoan mereka tuh mereka masukin ke laptop ini. Apa itu program gacoan mereka? Yaitu adalah ADP, alias Accidental Damage Protection, yang akan kalian dapat selama 3 tahun, lu bayangin. Beserta juga 3 tahun premium care-nya. Nah, ADP itu apa? Buat lu yang belum tahu nih, Accidental Damage Protection itu tuh sesuai namanya sih sebenarnya, Accidental Damage Protection. Kalau kayak lu lagi pakai gitu ya, nggak sengaja ada bocah main bola di belakang lu terus ketendang, pak, layarnya patah atau pecah gitu ya. Nah, itu tuh di cover garansi dari si Lenovo langsung melalui program ADP-nya, alias Accidental Damage Protection sesuai namanya. Tapi memang ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi. Lu bisa cek lah untuk syarat ketentuan dari ADP ini. Memang secara kasar ini melindungi dari kecerobohan user ya. Dan 3 tahun premium care-nya ya tentu premium care dari si Lenovo kayak customer service segala macam itu udah jelas banget. Nah, lanjut kita ngomongin performanya. Setelah dites, performanya pun secara surprisingly very well. Tentu nggak akan sekencang sama full-fledged laptop gaming gitu yang tebel-tebel ya. Ini tuh laptop kecil banget, men. Ya. Untuk ngomongin tebelnya tuh paling berapa senti dong? Paling 2 senti lah.
si laptop ini. Jadi kalau kita ngomongin performa ya sesuai dengan ukurannya sebenarnya, dan tetap kenceng gitu. Karena laptop 14 inci ini tuh biasanya tuh kebagian cuma sampai RTX 4050. Dan kalaupun kebagian RTX 4060, biasanya ukurannya tuh ngebengkak ke 15 sampai 16 inci. Nah, di sini nih keunggulan dari laptop ini. Dengan form factor segini, dia bisa masukin RTX 4060. Kelihatannya tuh impresif banget buat gua. Tapi secara performanya kita pakai, kan jadi pertanyaan ya, sekecil ini lo kasih performa gede, kalau panasnya nggak lo buang sama aja. Kalau nggak dikasih daya tambahan, sama aja dong tentunya. Tapi kalau setelah gue tes, sesuai harapan gue tes di Geekbench, Cinebench 2024, Cinebench 2023, ya. Bahkan gue tes juga di Indigo dan juga V-Ray. Sesuai dengan harapan kita, Ultraline memang segitu performanya. Dan kalau kita masuk ke gaming, tentunya ya nggak malu-maluin. Walaupun gue nggak ngetes semua game kayak biasanya gue ngetes laptop-laptop gaming ya. Ini gue cuma ngetes 2 game doang, yaitu Cyberpunk dan juga Far Cry. Yang dimana Cyberpunk jelas udah pasti GPU bone, dan juga Far Cry yang bisa dibilang berat di kedua arah gitu ya. Ini laptop bener-bener playable banget secara FPS-nya. Walaupun RTX 4060 dan juga stabil ini ya. Itu menurut gue udah gimana ya, amazing lah. Untuk laptop stabil ini bisa main game kayak gitu. Belum lagi kita kalau ngomongin si integrated GPU yang udah dibawa sama si Ultranya ini. Seri Ultra ini. Dimana lu bisa main game-game indie, resolusi 80 dengan sangat-sangat nyaman. Dengan GPU bawaannya dia. Untuk performa yang dihadirkan, bisa gue katakan hands down ini salah satu laptop 14 inci terbaik. Plus harganya 28 jutaan buat gue sangat masuk akal. Untuk build quality, layar, sampai spesifikasi yang dikasih. Ya. Untuk battery life-nya sendiri, gue punya usage sampai 10 jaman. Itu pun gue pakai buat ngetik, desain di Figma, Photoshop, sambil YouTube Music, atau nonton YouTube-an, atau nonton YouTube lah gitu. Dan itu memang gue mix, memang kerjaan gue sehari-hari lah gitu. Dan itu masih dapat di 10 jaman. Buat gue pribadi, ini laptop paling cocok buat arsitek. Atau pekerjaan-pekerjaan yang memang harus turun ke lapangan gitu. Yang perlu performa kenceng, tapi tetap enteng. Layar OLED-nya juga sendiri buat gue udah cukup terang untuk penggunaan outdoor. Speakernya juga khas Lenovo, kenceng dan juga clear, walaupun kalau kita ngarepin bass, sub bass itu memang tidak akan ada karena memang itu keterbatasan fisika ya, karena butuh ruang yang lebih besar. Tapi memang secara performa menurut gue ini salah satu yang terbaik laptop Windows tentunya. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya adalah ya balik lagi ke zaman dulu, itu adalah PC versus Sony PlayStation. Dan kalau kalian adalah mau mempertanyakan mendingan beli Xbox atau PlayStation, ya So kalau ditanya gue akan beli atau enggak untuk harga 28 jutaan, gue sendiri pribadi lebih suka untuk seri yang pakai Ultra 7155H. Karena gue sendiri ngerasa cukup dengan performa dari si Ultra 7155H. Karena dengan si Ultra 7 sendiri, gue bisa dapat performa baterai yang sedikit lebih tahan gitu ya. Dan juga nggak waste potential lah. Karena gue juga nggak akan ngedit full 4K video di sini juga. Karena gue kebanyakan pasti desain, ngetik, segala macam. Tapi yang sangat disayangkan, kalau gue beli seri Ultra 7, gue nggak akan mendapatkan RTX 4060, melainkan hanya RTX 4050 aja. Since gue butuh 4060-nya, jadi ya opsi gue cuma ada satu, yang seri Ultra 9 ini. So, segitu aja dari gua. Kalau lu suka konten-konten kayak gini, bisa komen di bawah. Kalau mau nanya-nanya, bisa komen di bawah. Nanti kita bisa diskusi bareng di bawah. Kalau ada pertanyaan lebih mengenai laptop ini, gua akan jawab semampu gua, tentunya. Selama itu masih di ranah saya. Dan juga kalau kalian pengen tahu laptop-laptop produktivitas kayak gini lagi, bisa komen laptop apa yang mau kalian review. Segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram kita. Segitu aja. Bye-bye, guys.